Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas Excel ya. Kali ini saya akan memberitahu atau memberikan tips ya eee, di dalam Excel khususnya, yaitu dengan topik hari ini adalah conditional formatting. Apa itu conditional formatting? Kalau dalam berbahasa Indonesianya itu pemformatan bersyarat gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung ke pengaplikasiannya ya. Apa itu conditional formatting? Yaitu kita bisa mengkondisikan atau membuat suatu formatnya itu berdasarkan syarat-syarat tertentu atau memenuhi kriteria tertentu gitu ya. Conditional formatting itu di mana sih kalau di Excel? Yaitu ada di beranda teman-teman, yang di atas ini, ada menu atas ini ya. Oh, kelihatan nanti ya. Ini nanti bisa di zoom. Di bagian sini ada yang namanya pemformatan bersyarat. Mungkin kalau yang berbahasa Inggris ya tadi sama, conditional formatting gitu ya. Apa itu? Kita buka aja langsung di pemformatan bersyarat atau conditional formatting. Di sini ada beberapa fitur di pemformatan bersyarat ya. Kok jadi belepotan ya. Jadi ada beberapa fitur. Yang pertama adalah aturan penyorotan sel, yaitu sel ini maksudnya gimana? Adalah ini jika nanti hasilnya lebih besar dari, nanti di format itu apa aja, diberi warna atau dibuat miring tulisannya atau dibuat tanda seperti apa, nanti kita sesuaikan ya. Ini kalau di saat yang sini itu lebih besar dari, ini kurang dari, ini antara, jika nilainya mungkin ya, nilainya antara berapa sampai berapa nanti akan kita tandai. Yang sama ini juga bisa kita tandai, atau teks yang berisi apa, misal gitu ya, tanggal berapa, atau mungkin data-data yang ganda atau yang sama. Ini kita bisa tandai langsung lewat ini tanpa kita harus mencari satu-satu begitu ya maksudnya, ya. Kemudian juga ada aturan teratas terbawah ya, mungkin ini kita menandai 10 besar nih. Ya, ini persentase terbesar, 10 persentase terbesar, langsung nih kelihatan ya, walaupun angkanya biasa mungkin bisa langsung kelihatan di situ nanti. Terus 10 terbawah, 10 persentase terbawah, yang di atas rata-rata sama di bawah rata-rata ya. Kemudian di sini juga ada bilah data ya. Bilah data nanti kita akan bahas untuk di sesi selanjutnya ya. Ini juga akan mempercantik Excel kalian biar lebih kelihatan profesional ya. Di sini ada bilah data, ada skala warna, ada kumpulan icon ya. Nanti kita bisa tambahkan di sini biar cantik dan biar lebih informatif gitu ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya yang satu sama dua ini ya. Jadi aturan penyorotan satu sama aturan teratas satu terbawah ya. Kita punya data di sini ya. Ini contoh datanya. Kita rapikan dulu, kita blok ini, kita klik di sini loh, dua kali langsung dia oh kurang rapi ya jadinya, ntar kita perkecil. Nah, oke. Ini ya. Di sini kita punya data nilai siswa ya, nilai matematika, nilai bahasa Inggris, dan persentase kehadirannya sama catatannya ya. Di sini ada 10 siswa, ada Andi, Budi, Clara, dan sampai Joko ya. Ada kelas 7A, 7B. Nah, misal nih di sini kita mau menandai ya, menandai siswa-siswa mana yang nilai matematikanya di atas 80 misalnya. Ini kita tinggal blok aja di kolom D, yaitu kan kolom D itu masuk di nilai matematikanya ya. Kita blok aja langsung seperti ini, klik ya. Terus kemudian kita klik pemformatan bersyarat atau conditional formatting di sini. Kita kan mau menilai di atas, menandai mana-mana siswa yang nilainya di atas 80 ya. Termasuk 80 atau tidak nanti kita atur. Aturan penyorotan kita pakai fitur yang lebih besar dari ya. Di sini defaultnya dia langsung muncul di atas 72,5, tapi kita tadi pengennya di atas 80 ya. Nah gini, jadi semua nilai yang di atas 80 dia akan tersorot atau terwarnai. Warnanya sebenarnya nanti kita bisa bebas mewarnai seperti apa, tapi di sini ada format-format template ya.
kita mau warna kuning, kita mau warna hijau, mau warna isian merah muda ya, teks merah ya, atau teks batas merah, nih sebenarnya nggak kelihatan ya, dan kita bisa memformat custom nih. Nah, langsung muncul seperti ini. Mau isinya, mau batasnya, mau angkanya, kita bisa atur ya. Nah, di situ nggak ada warna biru, kita warnai warna biru misalnya. Nah, ya. Jadi seperti itu mudah banget ini misal datanya ribuan, ratusan ribu, kita nggak perlu capek-capek milah-milah nilainya ya 80 ke atas tuh siapa aja, mengurutkan dulu atau gimana, nggak perlu. Jadi kita langsung pakai format ini, jadi kita tahu mana-mana siswa yang lulus, misal gitu ya, kategori lulus gitu ya. Untuk dalam kategori lulus yang di atas 80. Sama juga halnya ketika kita mau menandai nilai yang di bawah 80 ya. Sama kita klik lagi, ini biarin aja ya. Nah, itu terus kita mau melihat yang kurang dari atau yang mau kurang dari yang nggak lulus misal kurang dari 60 misal ya. Nih, langsung kelihatan. Terus kita cari isi warna ya merah ini aja ya. Kita klik oke. Di sini kelihatan nih, mana-mana yang siswa nilainya lebih besar dari 80 yang lulus, sama yang nilainya di bawah 60. Jadi di atas 80, sorry, di atas 80 yang ini di bawah, yang merah ini di bawah 60. Yang tidak berarti ada 2 orang nih, namanya Edo sama Indra. Terus yang lulus Andi, Clara, Fitri, Hasan, sama Jok. Itu terus kita coba lagi untuk kita mencari antara ya, antara. Nah, di sini langsung otomatis nih sudah ada 2 nilai ya, antara tadi 60 sampai 80. Ini nilainya yang di antara itu ya. Kita tandai warna warna hijau. Oh sorry, tadi sebelum bloknya hilang nih. Kita blok dulu, terus kita aturan antara sampai 80. Hijau. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kelihatan siapa-siapa yang nilainya di atas 80, siapa-siapa yang di bawah 60, siapa-siapa yang di antara 60 sampai 80. Itu untuk condition formatting untuk aturan penyorotan sel ya. Nah, kemudian di sini juga ada apa namanya, teks yang berisikan. Contoh di sini ya. Maksudnya seperti apa, kita blok yang ada teksnya misalnya. Nih, kita misal di kolom G, di kolom catatan ya, itu ada tag-tagnya, ada aktif, sangat aktif, butuh perhatian dan sebagainya. Kita mau menandai itu ya, misal kita mau menandai atau mencari siswa yang aktif ya, yang sangat aktif atau yang sangat aktif aja ya. Yang aktif aja, yang aktif aja. Ya, kita masuk di ini, teks yang berisikan, klik catatan ini kita ganti dengan kata aktif ya. Ya, jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya di kolom G ini sel-sel yang mengandung kata aktif dia akan langsung tersorot nih. Sangat aktif juga ada kata aktifnya, jadi dia tersorot aktif, aktif. Itu maksudnya yang di pemformatan teks yang berisikan apa gitu ya. Atau teks contain kalau bahasa Inggrisnya, kalau di bahasa Inggris ya. Tanggal di sini kebetulan nggak ada tanggal, nanti bisa disesuaikan, pasti bisa kok. Nanti teman-teman coba sendiri ya. Ini yang terakhir aja yang kita contohkan untuk duplikat data. Jadi kalau teman-teman punya data banyak, ada data banyak banget ya, ada 1000 data. Dan ternyata di situ tuh banyak data yang ganda dan teman-teman mau mencari datanya satu-satu pasti kelamaan. Ini ada cara yang mudah yaitu dengan kita menggunakan tadi pemformatan berserat dengan nilai ya. Misal nih di sini ada nih kelas ya, kelas kan ada kelas yang sama nih. Berarti kan ini kan duplikat berarti kan ibaratnya. Nah, kita mau menandai kelas A aja, 7A aja. Itu yaitu dengan pemformatan, penyorotan, duplikat nilai. Atau sebenarnya pakai
konten tadi juga bisa sih ya. Tapi kalau ini, oh ya, sorry, maksudnya gini, eh dia untuk kalau kita menggunakan rumus, kita menggunakan pemformatan bersyarat dengan aturan duplikasi nilai, itu berarti semua nilai yang ada gandanya itu dia akan tersorot, entah kelas 7A atau 7B. Karena kenapa? 7A sama 7B semua punya data gandanya masing-masing ya. Kecuali di sini saya membuat 7C nih misalnya. Sorry, 7C ya. Kita pakai duplikasi nilai, nanti hasilnya akan yang tidak tersorot adalah yang kelas 7C aja. Kalau Karena kenapa 7A sama 7B ini dia punya data gandanya masing-masing, 7C nggak punya. Kecuali di sini saya tambahkan 7C gitu ya. Dia akan sorot. Nah, otomatis. Itu ya. Kecuali kalau kita mau menandai mana-mana yang kelas 7A, mana-mana kelas 7B, kita menggunakan text contain tadi. Ya. Kita blok dulu, kita masuk pemformatan, kita masuk ke sini yang teks ini kita oke. Nah, untuk mengelola semua yang sudah kita masukkan di sini itu masuknya di mana? Apa namanya? Format-format tadi kan kita tadi kan sudah membuat format di kolom D, kolom C, kolom G ya. Sebenarnya itu tersimpan teman-teman. Disimpannya di mana? Di sini. Kita masuk di sini terus kemudian kelola aturan. Karena kita ngebloknya hanya ada di G, makanya yang muncul hanya yang G ya. Coba kita keluarkan aturan, di sini nggak akan muncul. Kecuali kalau kita sudah pilih di lembar kerja ini kan ada lembar kerja ya maksudnya ya, workbook ya, atau worksheet ya, itu muncullah aturan-aturan yang sudah kita buat. Kita mau menghapus yang kolom C tadi, yang nilai duplikat tadi, ini kita hapus aja. Kita klik di sini, kalau sudah tersorot biru, kita hapus aturan. Nah, nanti kalau ketika kita terapkan, dia akan hilang. Kemudian kita mau kembali untuk menyorot hanya kelas 7A aja. Kita pakai aturan yang teks berisikan. Kalau kita sudah sorot di kolom C, tinggal kita kasih A. Kalau kelas A, dia akan tersorot, atau kelas B. Itu ya, mudah banget kok. Kemudian untuk pemformatan bersyarat yang kedua, yaitu aturan teratas atau terbawah. Nah, kita langsung aja, ini yang biasanya nilai ya, kita lihat di nilai aja. Karena di sini 10 besar, di sini datanya cuma ada 10 juga ya. Jadi pasti nanti akan tersorot semua. Nih. Nah, ya. Tapi ini kita bisa atur mau 3 aja. 3 nilai tertinggi. Nah, ini. Atau 4 nilai tertinggi. Atau 5 nilai tertinggi. Itu ya. Jadi gampang banget ya. Kita bisa atur, tapi memang defaultnya itu 10 ya, 10 terbesar. Tapi karena di sini datanya cuma 10, kita buat 3 nilai tertinggi. Nah, kita mau mencari siswa yang nilainya tertinggi 3 tingkat atas ya. Itu kita menggunakan. Terus kita mau mencari juga formatan untuk nilai terbawah nih, 10 nilai terbawah. Atau 3 nilai terbawah. Tapi kita menilainya dengan warna yang berbeda. Tuh, persentase di sini juga ada. Sama ya, sama kok. Jadi nggak usah perlu saya contohkan. Ini PR yang teman-teman yang lagi nonton ini PR-nya mencoba untuk persentase ya, pemformatan bersyarat aturan teratas terbawah menggunakan persentase. Oke. Nanti di sini untuk file ini kita akan sematkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa mencoba sendiri langsung di rumah. Bisa dibuat belajar ya. Mudah banget kok. Ini karena dasarnya juga. Semoga dengan ini nanti teman-teman juga bisa paham ya, nanti juga bisa mengupgrade skill lebih dalam lagi mengenai Excel ya. Di sini itu sebenarnya juga kita bisa membuat rumus-rumus yang lain-lain berdasarkan data ini aja, itu bisa sangat luas sekali. Tapi untuk di topik selanjutnya ya, ini topik yang pertama, kita akan lanjut di topik selanjutnya. Oke.
Nanti jika ada pertanyaan langsung aja di komentar, kolom komentarnya ya. Jangan lupa di-subscribe biar dapat notifikasi video-video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.